teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang pasar modal, yaitu obligasi. Let's go! Let's go! Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran keuangan, yaitu pasar obligasi. Sebenarnya pasar obligasi itu adalah pasar di mana sekuritas utang jangka panjang ya. Obligasi adalah sekuritas utang jangka panjang. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah kalau kita membahas tentang pasar obligasi itu adalah menjual sekuritas utang jangka panjang ya. Nah, jadi di pasar obligasi ini akan dipertemukan dua pihak ya. Nah, yang butuh uang dan mau investasi. Dan dua-duanya itu memiliki time frame atau kebutuhan dalam jangka panjang. Nah, lalu kira-kira keuntungan dari keuntungan dari berinvestasi di dalam obligasi. Nah, kenapa pemerintah resikonya lebih rendah? Karena ya pemerintah itu kan dia pemerintah dari negara ya gitu. Jadi untuk kemungkinan pemerintah itu bangkrut atau gagal bayar itu kemungkinannya sangat kecil ya. Masih bisa ada pemerintah gagal bayar, tapi kemungkinannya kecil dibandingkan perusahaan itu kemungkinannya lebih besar memiliki kemungkinan gagal bayar ya. Jadi gagal bayar tuh dia nggak bisa bayar bunganya dan membayar pokok yang harusnya dia bayar pada jatuh tempo gitu. Teman-teman lihat tadi di video yang diunggah oleh GeoClass yang berjudul Pasar Obligasi. Dalam video dia hanya membahas terkait keuntungan dalam berinvestasi obligasi serta perbandingannya di perusahaan dan di pemerintah. Namun tidak ada penjelasan sama sekali terkait kelebihan serta kekurangan dari setiap tempat jualnya. Pada video yang diunggah oleh Ngomongin Uang memang ada menyinggung perihal return atau imbal hasil dalam obligasi. Tetapi tidak dijelaskan risiko dari hal tersebut. Pada saat kondisi ekonomi dunia tuh melambat dan penuh ketidakpastian, obligasi tuh jadi salah satu instrumen investasi yang diincar oleh banyak investor. Nah, emang obligasi itu apa ya? Jenis obligasi ada apa aja? Terus cara belinya gimana? Halo semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau bahas tentang obligasi nih. Apa sih obligasi itu? Singkatnya nih, obligasi itu adalah surat utang gitu. Misalnya nih, pemerintah lagi menawarkan obligasi. Artinya, pemerintah itu mau ngutang gitu ke masyarakat. Loh, kok pemerintah ngutang sih? Gini, ada kalanya nih, pendapatan negara dari pajak, non-pajak, ataupun hibah tuh nggak cukup gitu buat membiayai belanja negara. Nah, saat itu terjadi nih, negara tuh bisa menghimpun kekurangan dana tersebut dari masyarakat dengan cara menawarkan surat utang atau obligasi. Masyarakat yang aku maksud di sini tuh nggak cuma perseorangan kayak kita aja ya, tapi juga termasuk institusi nih. Jadi yang bisa beli obligasi yang dikeluarin pemerintah tuh ya kita sebagai masyarakat perseorangan sampai perusahaan-perusahaan gitu, kayak perusahaan aset manajemen atau perusahaan asuransi. Umumnya nih, pemerintah tuh nawarin obligasi beberapa kali dalam 1 tahun. Nah, ketika kita beli obligasi nih yang dikeluarin oleh pemerintah, kita tuh akan dikasih kepastian nih, kapan sih jatuh temponya? Gampangnya sih, kapan sih pemerintah bakal bayar utangnya? Dan berapa imbal hasil atau return per tahun yang kita dapat dari obligasi tersebut? Masa jatuh tempo ini tuh beda-beda ya, mulai dari beberapa tahun sampai puluhan tahun. Imbal hasil yang ditawarin juga beda-beda gitu, tergantung masa jatuh tempo dan suku bunga Bank Indonesia saat obligasi tersebut ditawarin. Umumnya nih, return yang bisa kita dapat dari obligasi itu sekitar 5-8% per tahun. Misalnya nih, bulan Januari 2020 lalu pemerintah tuh ngeluarin obligasi nih buat kebutuhan belanja APBN 2020. Nah, saat beli obligasi tersebut, kita tuh udah dapat kepastian nih kalau jatuh temponya itu tanggal 10 Februari 2022 dan imbal hasilnya tuh 6,3% per tahun. Oh ya, yang bisa nerbitin obligasi tuh nggak cuma pemerintah aja ya,
perusahaan tuh juga bisa nih nerbitin obligasi. Artinya, pemerintah dan perusahaan tuh sama-sama bisa ngutang gitu ke masyarakat. Misalnya nih, ada perusahaan yang lagi butuh uang nih sekian triliun buat ekspansi bisnisnya. Nah, salah satu opsi pendanaan yang bisa dilakuin perusahaan tersebut tuh adalah dengan mengeluarkan obligasi. Oke, di video kali ini aku akan spesifik membahas tentang obligasi yang diterbitin oleh pemerintah ya, yang sering juga disebut sebagai surat berharga negara atau SBN. Obligasi perusahaan mungkin akan aku bahas di lain kesempatan. Sekarang kita akan bahas nih, apa aja sih jenis SBN atau obligasi yang diterbitin pemerintah? Nah, ada 4 jenis SBN nih yang biasanya diterbitin sama pemerintah. Ada Saving Bond Retail atau SBR, Obligasi Retail Indonesia atau ORI, Sukuk Tabungan atau ST, dan Sukuk Negara Retail atau SUKRI. Apa aja sih bedanya? Nah, aku akan coba jelasin nih berdasarkan kategorisasinya ya. Kategori pertama itu berdasarkan jenis SBN. Nah, SBN ini sendiri ada 2 jenis nih, ada yang konvensional dan ada juga yang syariah. SBR dan ORI itu ada di kategori konvensional nih, sementara ST dan SUKRI itu ada di kategori syariah. Singkatnya nih, ST dan SUKRI itu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah gitu. Kategori kedua adalah bisa diperjualbelikan ke sesama investor lain atau enggak. Nah, SBR dan ST tuh nggak bisa diperjualbelikan nih. Sementara ORI dan SUKRI itu bisa diperjualbelikan. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau kamu beli SBR dan ST, artinya nih, kamu harus pegang SBN dan ST tersebut tuh sampai masa jatuh tempo. Tapi tenang, biasanya SBR dan ST tuh ada masa early redemption nih, di mana kamu tuh bisa jual kepemilikan SBR atau ST kamu maksimal 50% dari total kepemilikan kamu sebelum masa jatuh tempo. Sementara, ORI dan SUKRI tuh bisa dipindah tangankan nih ke investor lain melalui pasar sekunder. Jadi nih, kalau tiba-tiba kamu butuh uang dan mau jual ORI atau SUKRI kamu, bisa gitu. Caranya, kamu bisa menghubungi aja nih agen penjual tempat kamu beli ORI atau SUKRI tersebut. Kategori ketiga adalah imbal hasil. Jadi gini, imbal hasil SBN itu ada fixed rate dan ada juga floating rate. Fixed rate itu artinya nih, persentase imbal hasilnya tuh tetap gitu, dari awal ditawarin sampai jatuh tempo. Kalau dari awal imbal hasilnya 8% nih per tahun, ya akan terus segitu gitu sampai jatuh tempo. Sementara floating rate itu maksudnya nih, imbal hasilnya tuh bisa berfluktuasi, menyesuaikan dengan suku bunga. Jadi kalau suku bunganya naik nih, persentase imbal hasilnya tuh akan naik juga gitu. Terus kalau suku bunganya turun banyak gimana? Apa imbal hasilnya akan turun banyak juga? Tenang aja, obligasi dengan floating rate itu udah ada batas bawah imbal hasilnya gitu. Jadi mau suku bunganya turun sebanyak apapun, imbal hasil terendah yang akan kamu dapetin tuh adalah batas bawah imbal hasil tersebut. Nah, SBR dan ST tuh menggunakan floating rate nih. Sementara, ORI dan SUKRI itu menggunakan fixed rate. Jadi nih, kalau kamu beli SBR dan ST, kamu bisa dapat keuntungan tambahan ketika suku bunga Bank Indonesia tuh naik gitu. Karena rate imbal hasilnya berpotensi untuk naik juga. Sementara, kalau kamu beli ORI dan SUKRI, kamu bisa dapat keuntungan tambahan tuh kalau suku bunga Bank Indonesia turun. Soalnya nih, harga SBN itu cenderung naik nih di pasar sekunder ketika suku bunga turun. Jadi, kamu bisa dapat keuntungan tambahan tersebut kalau kamu jual ORI atau SUKRI yang udah kamu punya di pasar sekunder saat harganya sedang naik. Sekarang mungkin kamu bertanya-tanya gitu, di mana sih kita bisa beli SBN? Nah, kamu bisa beli SBN dengan 2 cara nih. Yang pertama, beli saat masa penawaran. Nah, kamu tuh bisa beli nih 4 jenis SBN yang udah disebutin tadi tuh saat masa penawaran. Tanggal masa penawaran tuh udah ditentuin ya. Jadi kalau kamu mau beli saat masa penawaran, kamu harus cari info secara mandiri nih. SBN apa sih yang lagi ditawarin sama pemerintah dan kapan masa penawarannya. Kalau masa penawarannya udah lewat nih, ya nggak bisa dibeli lagi. Nah, ini nih list SBN yang ditawarin pemerintah di tahun 2020. Untuk lokasi belinya, kamu bisa beli SBN di mitra distribusi atau agen penjual yang bersangkutan. Mitra distribusinya tuh biasanya bank, sekuritas, atau fintech kayak Bareksa gitu.
Untuk tahu nih apa aja mitra distribusinya, kamu bisa langsung nih cek di website Kemenke. Misalnya nih, untuk SBR 009, mitra distribusinya tuh ada OCBC NISP, DBS, Bahana Sekuritas, dan masih banyak lagi. Kalau aku nih, aku kan pakai rekening bank nih dari salah satu bank swasta. Biasanya, aku beli obligasi tuh di bank tersebut. Tapi balik lagi ya, kamu bebas nih memilih mau beli dimanapun. Yang pasti, belilah SBN di mitra distribusi yang udah bekerja sama. Yang kedua, beli di pasar sekunder. Nah, ini agak beda nih. Kalau di masa penawaran, kita kan bisa beli SBR, ORI, ST, dan Sukri. Tapi kalau di pasar sekunder, kita tuh cuma bisa beli ORI dan Sukri aja. Kenapa? Karena SBR dan ST itu tidak diperjualbelikan di pasar sekunder. Untuk belinya hampir sama nih, kamu bisa beli ORI atau Sukri di pasar sekunder dengan menghubungi mitra distribusi yang bersangkutan. Kamu juga bisa nih jual ORI atau Sukri yang kamu punya di mitra distribusi tempat kamu beli ORI atau Sukri tersebut. Oke deh, segitu aja yang mau aku sampaikan kali ini. Jujur nih ya, materi tentang obligasi tuh masih banyak banget. Jenis SBN yang dikeluarin sama pemerintah juga nggak terbatas pada 4 jenis yang udah disebutin aja gitu. Masih ada jenis lainnya juga. Ada juga keuntungan dan risiko saat berinvestasi di obligasi. Karena ingat, investasi apapun pasti ada risikonya. Contohnya saja untuk obligasi retail Indonesia dan sukuk retail yang bisa dijual di pasar sekunder harusnya dijelaskan dong kalau harganya bisa jatuh kalau suku bunga Bank Indonesia sedang naik. Itu kan resiko pasar yang penting banget kita ketahui sebagai calon investor. Jadi penjelasan dalam video tersebut hanya dapat sisi manisnya saja, padahal ada risiko pada capital loss yang mengintai. Ada juga dibahas terkait dengan SBN atau obligasi negara yang resikonya memang paling rendah karena dijamin pemerintah. Padahal di kehidupan nyata ada obligasi korporasi atau surat utang perusahaan yang bisa menawarkan return yang jauh lebih tinggi. Jadi kalau hanya bahas SBN saja, kita jadi nggak punya perbandingan. Investor pemula perlu diberitahu kalau SBN memang aman banget, tapi ada loh obligasi, yaitu obligasi korporasi yang risikonya lebih tinggi, tapi potensi cuannya jauh lebih besar. Yang dijelaskan pada artikel IDX ini bahwa risiko obligasi korporasi akan lebih tinggi ketimbang obligasi pemerintah. Namun hal ini memang tergantung dari kondisi perusahaan penerbit, pasar, hingga kondisi politik negara tempat perusahaan tersebut berdomisili. Dan untuk mengukur resiko obligasi ini biasanya dilihat dari rating obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga rating. Ada beberapa lembaga rating independen, salah satunya PT Pepindo. Simbol rating tertinggi Pepindo adalah AA+, dan yang paling rendah adalah D. Semakin tinggi rating, semakin kecil resiko dari perusahaan penerbit obligasi mengalami gagal bayar dan ketidakmampuan membayar. Bahkan perihal return yang akan terpotong sama biaya dan pajak sama sekali tidak disinggung dalam video ini. Padahal hal ini sering terjadi di dunia nyata obligasi. Misalnya, kita perlu tahu berapa pajak PPh yang dipotong dari kupon obligasi. Terus, apakah ada biaya administrasi atau biaya kustodian dari bank atau sekuritas tempat kita beli? Informasi ini penting banget karena akan menentukan berapa keuntungan bersih yang benar-benar masuk ke kantong kita. Di dalam jurnal PGRI Palembang dijelaskan bahwa aspek perpajakan obligasi itu dibagi menjadi 2. Namun jurnal tersebut tidak menjelaskan mekanisme jual beli obligasi yang ada di pasar sekunder. Walaupun disebutkan bahwa ORI dan Sukri itu dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, tapi cara kerjanya itu masih samar. Siapa yang menentukan harga dan bagaimana kita tuh bisa mengetahui bahwa harga obligasi tersebut tuh naik atau turun. Jadi pada dasarnya investor baru itu hanya mengetahui dia tuh bisa menjual, tapi tidak tahu bagaimana cara mengoptimalkan penjualan atau menghindari kerugian di pasar sekunder. Pembahasan obligasi di dalam buku OJK tidak terlalu kompleks. Isinya hanya membahas inti dalam berinvestasi obligasi yang dianggap lebih aman daripada instrumen saham. Dengan catatan berinvestasi pada obligasi yang langsung dikeluarkan oleh pemerintah atau SBN yang dianggap lebih aman daripada obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan karena SBN dijamin langsung oleh pemerintah.
sekarang kita lagi apa guys? Hai teman-teman, sekarang kita lagi apa? Lagi mau bahas tentang pasar obligasi. Betul sekali. Hai teman-teman, jadi kami dari kelompok 3. Nggak kelihatan. Kocak cok aneh. Sedang Hai teman-teman, jadi sekarang kita lagi kerekom buat apa? Review tentang Enggak, kelompok 3-nya mana? Hai teman-teman, kami dari kelompok. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 mau ingin mereview mengenai